Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kembali lagi dengan saya Bu Anissa Ayatul Rahman dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita di video pembelajaran ini akan mempelajari tentang apa itu teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian nih. Nah, sebelum ini kalian pernah tidak melihat orang berpidato? Atau kalian pernah tidak sebelumnya melihat guru atau kepala sekolah kita di sekolah memberikan pidato pada saat upacara kemerdekaan? Atau mungkin kalian pernah menonton video presiden pertama kita, yaitu Soekarno, pada saat ia menyampaikan pidato dengan sangat berapi-api? Nah, jika kalian sudah pernah melihat dan tertarik untuk bisa berpidato seperti mereka, kita kali ini akan mempelajari bagaimana cara membuat teks pidato. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton video ini, kita memulai kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, untuk kalian mempelajari mengenai apa itu teks pidato persuasif, kita akan mengetahui dulu tentang tujuan pembelajaran ini. Nah, setelah kalian mempelajari apa itu teks pidato persuasif, Ibu ingin kalian mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam video pidato persuasif tentang permasalahan yang aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, Ibu ingin kalian bisa menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar ataupun dibaca. Sampai sini sudah paham? Nah, sebelum itu, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pidato persuasif, di sini Ibu akan memberitahu kepada kalian tentang penilaian atau cara Ibu menilai kalian dalam belajar. Yang pertama, Ibu akan menilai kedisiplinan kalian. Kedisiplinan kalian dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, dan keaktifan kalian dalam pembelajaran online ini. Nah, di sini nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan sebuah tugas yang Ibu upload di aplikasi Ganesha Learn ataupun di Google Classroom. Nah, dari sini nanti setelah kalian mengerjakan tugas, menerima materi dari video ini, kalian juga akan mendapatkan ujian atau mengerjakan ujian yang bisa dikerjakan di Google Classroom maupun di Ganesha Learn seperti yang Ibu cantumkan pada pengumuman nantinya. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa kegiatan kita yang akan kita lakukan hari ini. Kita baca bersama-sama. Kegiatan kita yang pertama, menyimak video pembelajaran ini dengan baik-baik. Lalu kalian setelah menerima materi dari Ibu, kalian melengkapi lembar kerja berdasarkan informasi dari video. Nanti akan Ibu cantumkan video, lalu kalian kerjakan berdasarkan informasi dari video tersebut. Lalu kalian pahami struktur dari teks pidato persuasif ini dari lembar jawaban kalian. Lalu bandingkan hasil kerja kalian dengan teman kalian. Nah, untuk kegiatan 2, kita akan melakukan kegiatan daring asinkron. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian penugasan pada aplikasi Ganesha Learn maupun di Google Classroom. Nah, dengan cara membuka menu tugas untuk dokumen tugas yang telah tersedia, bisa kalian download dan di sana terdapat materi, tugas, ujian yang bisa kalian kerjakan di aplikasi tersebut. Lalu kalian unggah kembali hasil kerja kalian yang telah kalian kerjakan.
Nanti dari sana ibu akan menilai dan kalian bisa melihat nilai dari tugas kalian yang setelah saya koreksi. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian tahu tidak mengenai teks pidato? Kalau kalian ingin bagaimana cara membuat sebuah pidato yang baik, mari kita pelajari ya. Nah, untuk mengetahui sebuah teks pidato yang baik, tentunya kita harus mengetahui dulu pengertian atau definisi dari teks pidato itu. Nah, untuk pengertian atau definisi teks pidato persuasif yaitu informasi atau gagasan yang kita sampaikan oleh pembicara di depan umum. Nah, itu secara umum demikianlah pengertian dari teks pidato. Untuk lebih lengkapnya, teks pidato persuasif yaitu pada hakikatnya pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum atau menyampaikan suatu hal. Hal yang disampaikan bisa berupa pendapat, gagasan, informasi tertentu. Pidato juga sering kita jumpai pada saat acara-acara tertentu berlangsung seperti kemerdekaan, misalnya upacara atau kegiatan presiden dan lain-lain. Lalu baik melalui media elektronik maupun non-elektronik, bisa secara langsung dan tidak langsung. Pidato juga merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbicara dan berinformasi mengenai isi tema yang akan disampaikan. Untuk lebih lanjutnya, bisa kalian pelajari sendiri apa itu pengertiannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu teks pidato persuasif, kita akan belajar tentang ciri-ciri teks pidato persuasif. Yang pertama, ada tujuan. Nah, sebuah pidato haruslah memiliki tujuan, anak-anak, karena sebuah tulisan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tentunya kita harus mengetahui maksud kita untuk menuliskannya itu untuk apa. Tujuan itu diperlukan agar tulisan kita tidak berkembang kemana-mana dan hanya fokus pada tujuan yang ingin kita sampaikan saja. Lalu yang kedua, kita harus memaparkan materi tentang tentang pidato ini dengan jelas. Materi ini tidak boleh hanya menurut kita saja atau menurut pendapat pribadi, tapi haruslah elaborasi dari informasi yang kalian dapat atau data-data yang sudah kalian kumpulkan untuk memperkuat gagasan kalian. Lalu yang ketiga, objektif. Nah, yang dimaksud objektif di sini kita haruslah menggunakan kata atau informasi tadi untuk memperkuat gagasan kita atau apapun yang kita ingin sampaikan. Untuk yang keempat, wawasan baru. Nah, dalam sebuah teks pidato, kita haruslah menginformasikan hal baru yang sebaiknya merupakan suatu wawasan atau menambah pengetahuan bagi yang mendengarkan atau bagi audiens. Lalu yang terakhir, nah untuk ciri teks pidato yang baik itu, sebuah teks pidato haruslah merangkum atau hal yang ingin disampaikan itu harus disimpulkan. Biasanya kesimpulan ini berada di akhir pidato atau akhir tulisan teks pidato. Nah, kemudian ada tujuan teks pidato. Tadi kita sudah mempelajari apa itu pengertian dan ciri-ciri, lalu kita akan mempelajari tujuan teks pidato persuasif. Nah, teks pidato persuasif ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada mempengaruhi. Maksud dari teks pidato mempengaruhi ini karena teks pidato bertujuan untuk persuasif, artinya melalui teks yang ingin kita sampaikan, kita ingin mengajak pembaca atau pendengar kita untuk setuju akan hal yang ingin kita paparkan. Lalu yang kedua, tujuan dari teks pidato, kita harus menginformasikan sesuatu. Mungkin hal yang kita sampaikan ini berupa hal baru atau masih belum banyak diketahui oleh halayak ramai atau banyak orang.
sehingga perlu disampaikan, dan ketika pendengar mendengar teks pidato kita itu mendapatkan informasi atau wawasan baru dari hal yang kita sampaikan. Nah, jadi tujuan dari teks pidato ini menginformasikan sesuatu. Lalu yang terakhir, kita yang menjadi goal atau menjadi tujuan dari sebuah teks pidato itu, kita memberikan kesan. Kesan di sini kesan kepada pendengar, sehingga pidato yang kita sampaikan dapat mempengaruhi pendengar. Kita mengajak pendengar kita untuk setuju dengan pendapat kita atau apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Sampai sini anak-anak sudah paham? Jika kalian sudah paham dari pengertian, tujuan, dan ciri-ciri, kita lanjut pada struktur. Nah, untuk struktur dari teks pidato persuasif yaitu ada pembuka. Nah, pembuka ini biasanya meliputi ada salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan rasa syukur, seperti itu. Nah, dari salam pembuka kita bisa menyesuaikan waktu atau situasi kita dalam berbicara. Nah, saat itu kita dalam situasi pagi, siang, sore, atau malam, kita sampaikan salam pembukanya selamat pagi, selamat siang, atau bisa juga dengan assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, seperti itu. Nah, ini menyesuaikan dengan situasi atau kondisi saat kita berbicara. Lalu untuk ucapan penghormatan ini biasanya sebagai bentuk penghormatan kepada pendengar atau kepada audiens kita yang hadir pada saat itu. Nah, ucapan penghormatan ini biasanya dimulai dari penghormatan dari tingkat yang lebih atas atau jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah dengan menyapa seluruh audiens. Lalu ada ucapan rasa syukur. Nah, ucapan rasa syukur ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, karena pada hari itu kita bisa hadir dan bukan hanya kepada audiens, tetapi kita sebagai pembicara dapat hadir dan berbicara, bertemu di acara tersebut. Kita harus mengucapkan rasa syukur. Itu adalah di pembukaan. Lalu kita masuk kepada isi pidato. Nah, isi pidato ini merupakan bagian inti dari sebuah teks pidato. Apa yang kita sampaikan, apa pendapat kita, gagasan, alasan, dan berbagai informasi atau data-data yang telah kita kumpulkan tadi, kita sampaikan di isi pidato ini. Nah, isi pidato ini juga biasanya berupa pesan atau himbauan atau bisa juga ajakan yang disampaikan kepada para hadirin atau para pendengar kita. Lalu yang terakhir ada strukturnya penutup. Nah, penutup ini biasanya merupakan bagian yang terletak di akhir, dapat berupa persuasif atau berupa mengajak sistemnya, mengajak orang untuk setuju dengan apa yang kita sampaikan di isi pidato tersebut. Nah, biasanya juga di bagian penutup ini kita menyampaikan harapan di sini untuk apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar kita. Nah, lalu pada bagian penutup ini juga biasanya kita menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf ini ditujukan jika selama kita berpidato atau selama kita menjadi pembicara, kita memiliki kesalahan kata ataupun sikap kita yang kurang baik, itu kita ucapkan mohon maaf. Lalu yang terakhir, ucapan terima kasih dan salam penutup. Nah, sampai sini jika kalian sudah memahami struktur, berikut Ibu akan memberikan contoh teks pidato supaya kalian lebih memahami bagaimana struktur teks pidato itu. Pada bagian pembuka bisa dicontohkan ini yang pertama ada salam pembuka yang Ibu sampaikan tadi berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Lalu untuk menghormati atau penghormatan kepada audiens, di sini dicontohkan ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Lalu kita ucapkan rasa syukur. Seperti pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak ada halangan satupun. Itu pada bagian pembuka. Lalu ada bagian isi pidato. Nah, ini kita memaparkan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita menyampaikan tentang virus corona. Virus corona kita sampaikan apa data-data atau informasi yang kita dapat dari yang sebelumnya kita baca atau sebelumnya kita dengar, kita sampaikan dan kita memperkuat untuk gagasan kita atau pendapat kita. Nah, contohnya seperti ini bisa kalian baca sendiri. Nah, lalu untuk langkah-langkah untuk penutup contohnya berisi harapan. Nah, harapan di sini dicontohkan, saya harap kita semua memiliki kesadaran betapa pentingnya melakukan tindakan pencegahan penularan COVID-19. Nah, kita tidak perlu panik dengan hal ini, melainkan kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Lalu kita juga menambahkan harapan-harapan kita untuk kedepannya dengan keadaan seperti ini, seperti contohnya semoga kita semua dijauhkan dari penyakit COVID-19 ini. Nah, lalu kita sampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Seperti contoh, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu kalian ucapkanlah salam. Nah, dari tadi Ibu sudah menyampaikan atau menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, lalu struktur dari teks pidato itu. Lalu Ibu juga sudah mencontohkan bagaimana teks pidato itu. Nah, Ibu harap kalian apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian, dapat diterima oleh kalian, dan Ibu harap kalian terus semangat belajar dan tidak lelah untuk berlatih agar semakin bisa membuat teks pidato dengan baik. Nah, untuk Ibu mengakhiri video pembelajaran ini, Ibu ingin menginformasikan kepada kalian untuk jangan lupa mengerjakan tugas dengan deadline yang sudah Ibu tentukan. Sekian dari Ibu video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.